Perkenalkan, nama saya Clara Jovanka Intan Loe, umur 10 tahun, perwakilan dari SD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu beserta jajarannya. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para dewan guru sekalian, serta teman-teman generasi muda yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada pepatah mengatakan, menjunjung tinggi toleransi dalam beragama adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Maka, pada kesempatan ini pula, izinkan saya untuk membawakan pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Upaya Perdamaian di Indonesia. Dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, serta Hari Ulang Tahun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Dewan juri yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Sebagai generasi penerus bangsa, saya merasa miris jika melihat berbagai fenomena konflik agama yang terjadi di negara kita, baik yang terjadi di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dunia maya misalnya penyebaran hoax, serta ujaran kebencian yang menyangkut pautkan ajaran keagamaan melalui media sosial. Sedangkan di dunia nyata, konflik beragama cenderung berlangsung sangat ekstrim. Jika kita melihat kembali ke belakang, dalam sejarahnya negara kita tercinta, sudah banyak konflik yang terjadi dengan latar belakang agama. Salah satunya yaitu konflik Ambon yang terjadi antara umat Muslim dan Nasrani pada tahun 1999. Dilansir melalui bbc.com, sekitar 5.000 orang meninggal dan lebih dari 500.000 orang mengungsi dalam konflik tersebut. Mendengar kembali berita ini tentu membuat hati kita semua merasa sedih dan pastinya tidak ingin hal seperti ini terulang kembali. Jadi, apa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah hal tersebut hingga terciptanya perdamaian? Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama jalan tengah di mana terdapat moderator sebagai pihak yang menengahi dalam sebuah proses diskusi. Seorang moderator tersebut tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, serta bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Lalu, apakah upaya ini efektif dalam menciptakan perdamaian? Tentu saja ya. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak bersikap ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Terkadang, sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci,
intoleransi, dan bahkan peperangan yang dapat memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Orang yang mempraktekannya disebut modern. Moderat sendiri mempunyai arti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan cenderung melalui jalan tengah. Melalui jalan tengah maksudnya sikap dan perilaku yang mengarah kepada jalan menuju Tuhan, sekaligus juga pada waktu yang bersamaan berjalan kepada kemanusiaan. Dengan kata lain, moderasi beragama dapat menyeimbangkan antara pengamalan agamanya sendiri secara khusus dan juga penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan secara terpisah. Moderasi beragama juga bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah atau kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai, hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama sangat penting dalam mencegahnya terjadinya sikap intoleransi serta sikap-sikap radikalisme yang dapat memecah belahkan bangsa di masa depan. Di mata bangsa luar, Indonesia dikenal juga sebagai negara Garuda yang menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, baik saya sebagai generasi penerus bangsa maupun Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Belu, untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sekedar bangsa yang besar dan kuat, tapi juga merupakan bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi dengan membudayakan moderasi beragama dan menjadikan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan.